إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Pagi ini kita akan membaca dan menjelaskan soal jawab nomor 45. Soal jawab nomor 45. Tinggal sedikit lagi kita akan menghatamkan kitab yang kecil ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك وليس الذي فيه طلاسم محرمة؟ قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Terangkan mengenai apakah dalil dibolehkannya memakai hirz yang di dalamnya hanya tertulis Al-Quran dan semacamnya, dan tidak ada sama sekali di dalamnya lafaz-lafaz tidak jelas yang diharamkan. Hirz, ya, dalam bahasa Arab hirz kita biasa menyebutnya jimat, kertas atau sesuatu yang berisikan tulisan ayat-ayat Al-Quran atau zikir kemudian
dibungkus lalu dikalungkan di leher. Itu hirz. Yang dimaksud hirz di sini adalah hal itu. Jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang di dalamnya terdapat obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Suratul Isra ayat 82. Qala Abdullah bin Amr, kunna nu'allimu sibyanana al-ayati minal Qur'an, wa man lam yablugh naktubuha ala waraqatin wa nu'alliquha ala sadrihi, rawahu Tirmidzi. Dalam hadis disebutkan bahwa Abdullah bin Amr, beda antara Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar putra dari Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Amr putra dari Amr ibn al-As. Dalam hadis disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata, kami dulu mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak kami. Dan kepada anak yang belum baligh, kami menulisnya di atas kertas, lalu menggantungkannya atau mengalungkannya di atas dadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kajian ini kita akan membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwa mengalungkan hirz yang di dalamnya tidak ada tulisan apapun kecuali ayat Al-Quran, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah atau oleh para sahabat atau oleh para ulama. Mereka menyatakan, orang-orang Wahabi menyatakan bahwa kalau ada seseorang yang melakukan itu, mengalungkan itu di lehernya atau meletakkan itu di salah satu badannya, ya, dimasukkan ke dalam saku misalkan, atau dimasukkan ke dalam tas, kemudian tas itu dibawa kemana-mana, dengan niat atau dengan tujuan bertabarruk. Ya, tujuannya adalah apa? Niatnya adalah tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran. Tabarruk dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang tertulis di dalam hirz itu, yang tertulis di dalam jimat itu. Hal ini dibolehkan oleh para ulama, sedangkan orang-orang Wahabi menyatakan bahwa hal itu tidak hanya haram tapi syirik. Mereka menyatakan bahwa hal itu syirik secara mutlak, tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Mereka menyatakan bahwa orang yang melakukan itu musyrik. Bahkan di kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya mereka terutama adalah para petugas, apa istilahnya itu ya, para petugas penjaga akidah. Istilahnya ada istilah khusus, tapi intinya begitu ya. Para petugas atau para tentara yang ditugaskan khusus untuk menjaga akidah dan syariat. Ini kan berkeliaran di Madinah. Ya, mereka menjaga makam-makam yang ada di Baqi', mereka menjaga makam Rasulullah agar tidak disentuh, agar kita tidak berdoa lama-lama di situ, agar kita tidak bertawasul di situ, tidak bertabarruk di situ, karena mereka meyakini bahwa para pemerintah, orang-orang yang duduk di pemerintahan Saudi, kenapa sampai mengutus petugas-petugas khusus yang kemudian dinamakan penjaga akidah, ya akidah versi mereka, karena mereka meyakini bahwa hal-hal semacam itu mengantarkan kepada kemusyrikan, ya, mengantarkan kepada kemusyrikan. Kalau nggak salah, Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, ya, petugas-petugas yang bertugas secara khusus untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ala mereka, ya, ala mereka. Dan mereka meyakini bahwa kemungkaran yang paling agung itu adalah semacam tawassul, tabarruk, ya, ziarah ke makam-makam para sahabat di Baqi' dengan niat tawassul, dengan niat tabarruk, kemudian juga mengalungkan hirz. Kalau mereka melihat itu di dada seseorang, di leher seseorang, maka dirampas dan kemudian dipotong, ya. Nah, ini
menyalahi apa yang telah diajarkan oleh para ulama, bahkan menyalahi apa yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil bahwa mengalungkan hirz di leher seseorang atau di leher kita yang di dalamnya tidak terdapat kecuali ayat-ayat Al-Quran, kecuali zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kami baca ketika terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut dan takut. Langsung saya baca Indonesianya biar cepat. Dalam riwayat Ismail, Rasulullah bersabda yang maknanya, jika di antara kalian merasakan ketakutan, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahburun. Ini juga bisa dibaca untuk orang yang kesurupan ya. Untuk orang yang kesurupan atau untuk meruqyah seseorang. Ya, kita baca zikir ini untuk meruqyah seseorang. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahburun. Kemudian diterangkan masih di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, sahabat Abdullah bin Amr mengajarkan bacaan ini kepada anaknya yang sudah baligh untuk dibaca sebelum tidur. Ya, untuk menghilangkan rasa takut, zikir ini dibaca dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang belum baligh. Kemudian dikalungkan di lehernya. Ini kan jelas ini ya. Para sahabat melakukan itu dan tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang kemudian mengingkari hal itu atau memusyrikkan, menyatakan bahwa hal itu adalah syirik. Meskipun hadis ini dinilai lemah oleh Bin Baz, tokoh Wahabi, kemudian juga oleh Muhammad Hamid Al-Faqih yang kemungkinan besar dia ini adalah seorang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Wahabi. Kalau Bin Baz, ya tokoh besar Wahabi. Keduanya menyatakan bahwa hadis ini lemah. Tetapi penilaian keduanya ini sama sekali tidak benar. Ya, tidak berarti, tidak bermakna dan tidak perlu diambil. Karena keduanya itu bukan muhaddits, ya, apalagi hafidh. Seorang hafidh yang sangat populer, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab Al-Amali, beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ya, beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi bisa dipedomani. Kemudian dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin dan seterusnya dari Ibnu Abbas berkata, jika seorang perempuan sulit melahirkan, maka tulislah 2 ayat berikut ini dan beberapa kalimat pada selembar kertas, kemudian basuh atau celupkan dalam air dan minumkanlah. Dituliskan 2 ayat berikut ini dan beberapa kalimat, nanti akan saya baca, beberapa zikir, kemudian dicelupkan ke dalam air sampai tulisannya hilang, lalu air itu diminumkan kepada orang yang
kesulitan di dalam proses persalinan. Kalimat-kalimat dan dua ayat itu adalah sebagai berikut. Bismillahi la ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Ka'annahum, ayatnya adalah ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. An-Nazi'at ayat 46, kemudian ayat yang lain ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Al-Ahqaf ayat 35. Ini di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, jadi hal ini sebenarnya adalah sama dengan mengalungkan hiriz di leher kita. Ya, sama-sama tujuannya adalah apa? Tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan yang baik. Ya, niatnya adalah tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan yang baik. Memudahkan proses persalinan. Ya, kemudian kalau menggantungkan hiriz tadi adalah menjaga diri dari syaitan, menjaga diri dari gangguan jin, menjaga diri dari gangguan sihir, menjaga diri dari gangguan ain. Ya, semuanya itu kita yakini hanya sebagai sebab, hanya sebagai wasilah. Karena memang Al-Quran itu mengandung barokah. Al-Quran ketika dibaca, ada barokahnya, ketika ditulis, lalu dikalungkan di leher kita atau di badan kita, ini juga adalah ada barokahnya. Al-Quran ketika ditulis, kemudian dicelupkan ke dalam air, sampai tulisannya hilang, maka air yang bercampur dengan tulisan Al-Quran ini mengandung barokah. Jadi itu semuanya kita yakini hanya sebagai sebab datangnya barokah dari Allah dan sebab Allah menciptakan kesembuhan kepada diri kita dan juga sebagai wasilah Allah menjaga diri kita dari gangguan sihir, dari gangguan jin, dari gangguan ain. Ya, kita tidak meyakini bahwa hiriz itu, kita tidak meyakini bahwa hiriz itu dapat menciptakan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak meyakini itu. Dan tidak ada satupun golongan ahli sunnati wal jamaah yang meyakini seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain, dalil-dalil lain, ya, baik itu perkataan para ulama hadis yang bisa kita pedomani bahwa hal ini boleh, ya. Lubusul hirz, mengalungkan hirz, mengalungkan jimat yang di dalamnya tidak ada kata-kata yang tidak jelas, yang di dalamnya hanya terdapat ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir dari Rasulullah atau dari para ulama, kita kalungkan di leher kita atau kita bawa kemana-mana di saku kita, maka hal itu dibenarkan, dibolehkan. Banyak sekali dalil yang bisa kita kemukakan. Di antaranya adalah, saya tambahkan, dalam kitab Ma'rifatul Ilal wa Ahkamur Rijal, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ya berarti Ahmad bin Hanbal. Ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ismail ibn Khalid dari Farras, dari Asy-Sya'bi berkata, la ba'sa bit-ta'widhi minal Qur'an yu'allaqu 'alal insan. Tidak masalah mengalungkan hiriz dari Al-Quran pada leher seseorang. Imam Malik, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan apa? La ba'sa bita'liqil kutubil lati fiha asma'ullahi azza wa jal ala a'naqil marda ala wajhi tabarruki biha. Tidak apa-apa mengalungkan kertas-kertas yang di dalamnya tertulis asma Allah di leher orang-orang yang sakit dengan tujuan mengambil berkahnya. Dalam kitab Masailul Imami Ahmad, karya Abu Dawud As-Sijistani, ya, ada beberapa kutipan, saya kutip salah satunya. Telah memberitakan kepada kami Abu Bakar, telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata, aku melihat tamimah atau hiriz, ya, semacam jimat yang terbuat dari kulit terkalungkan pada leher putra Ahmad yang masih kecil. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran
itu bisa kita baca untuk menghindarkan diri kita dari sihir, dari godaan jin, ya, dari ain, ya. Tetapi bagi sebagian orang yang tidak bagus pelafalannya di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka dikhawatirkan kalau dia membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu tidak keluar khasiatnya karena bacaannya salah, maka boleh bagi dia untuk menulis atau minta dituliskan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, dibungkus lalu dikalungkan di lehernya. Kemudian di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali disebutkan bahwa Imam Ahmad menulis ta'widz, ya, berisi basmalah, Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain dan ayat kursi untuk seorang perempuan yang ketakutan di rumahnya, yang dihinggapi rasa takut di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad juga membuat hiriz untuk orang yang demam. Ini bisa kita praktekkan, ya. Imam Ahmad menuliskan beberapa kalimat di bawah ini untuk orang yang demam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa Muhammadir Rasulillah. Kemudian disebutkan ayat, dituliskan ayat. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ishfi sahiba hadzal kitabi bihawlika wa quwwatika wa jabarutika ilahal haqqi amin. Ini ditulis. Imam Ahmad juga membuat hiriz untuk wanita yang akan melahirkan, seperti yang kami sebutkan tadi. Al-Hafidz Al-Baihaqi berkata di dalam As-Sunanul Kubra, "Fa amma man ta'allaqaha mutabarrikan bi dzikrillahi ta'ala fiha wa huwa ya'lamu an la kashifa illa Allah wa la dafi'a anhu siwahu, fala ba'sa insyaallah." Sedangkan orang yang mengalungkan tamimah dengan mengambil berkah dengan zikrullah di dalamnya, dan dia tahu bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan, penyakit atau balak kecuali Allah, dan tidak ada yang menolaknya kecuali dia, maka hal ini tidak bermasalah. Maka hal ini boleh, kata beliau. Nah, adapun yang biasa dijadikan dalih, mereka menyebutnya dalil, tapi kita menyebutnya dalih. Adapun hadis yang biasa dijadikan dalih oleh orang-orang Wahabi untuk mengharamkan bahwa bahkan menyatakan syirik orang yang mengalungkan tamimah atau hiriz, hadis itu berbunyi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Hadis riwayat Abu Dawud. Innar ruqa, katanya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, jamak dari tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ada ar-ruqa, ada at-tamaim, ada at-tiwalah. Apa itu ar-ruqa, at-tamaim, dan at-tiwalah? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wat-tamaimu jam'u tamimah. Ya, ruqyah itu, kalau yang innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun, ar-ruqyah dijamakkan menjadi ar-ruqa. Ar-ruqa atau ar-ruqyah itu ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syirik, yang syirkiyah itu yang berisi permintaan kepada jin dan syaitan. Ada kalimat-kalimat pujaan kepada berhala, ada kalimat-kalimat penyembahan terhadap matahari, terhadap jin, terhadap syaitan. Nah, kita tahu bahwa setiap kabilah Arab di masa jahiliyah itu memiliki apa? Toghut. Toghut itu artinya syaitan yang masuk pada diri seseorang dari setiap kabilah. Kemudian setan itu berbicara lewat mulut orang tersebut. Ya, kemudian orang itu disembah. Ya. Kemudian mereka
meruqyah ya, misalkan ada orang sakit dengan meminta pertolongan kepada orang tersebut ya, yang sejatinya di dalam tubuh orang itu ada syaitan. Jadi mereka menyembahnya, meminta tolong kepadanya, kemudian memintanya supaya menyembuhkan seseorang, dan mereka meyakini bahwa setan yang ada di dalam tubuh orang itulah yang menciptakan kesembuhan. Nah, ini disebut dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Ya, jelas hal ini adalah syirik. Jadi ar-ruqa yang disebutkan di dalam hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun adalah ruqyah atau ar-ruqa yang model seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Sedangkan ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruqyah Rasulullah mengajarkan ruqyah, para sahabat juga melakukan ruqyah. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang hanya dibaca ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, ya, dan kemudian diyakini bahwa yang menciptakan kesembuhan adalah yang menciptakan tertolaknya mara bahaya dari diri kita, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidaklah terlarang. Ya. Sedangkan at-tamaim itu adalah jamak dari tamimah. Wat-tamaimu jam'u tamimah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Wahia kharazun aw qiladatun tu'allaqu fil ra'si. Kanu fil jahiliyyati ya'taqiduna anna dhalika yadfa'ul afat. Wattiwalatu bikasril muthannati wa fathil wawi wal lami mukhaffafan syai'un kanatil mar'atu tajribu bihi muhabbata zawjiha wa huwa darbun minas sihri. Wa innama kana dhalika minasyirki li'annahum aradu daf'al madarri wa jalbal manafi'i min 'indi ghairillah wa la yadkhulu fi dzalika ma kana bi asma'illahi wa kalamihi. Ya, kita merujuk kepada para ulama hadis ketika kita ingin memahami sebuah hadis. Tamaim, kata beliau, adalah jamak dari tamimah. Untaian atau kalung yang digantungkan di leher. Di masa jahiliyah mereka meyakini bahwa tamimah itu menolak bahaya dengan sendirinya tanpa izin Tuhan. Tiwalah dengan tak di kasroh, lam dan wawu di fathah, tiwalah tanpa tasydid ya, adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang perempuan untuk memperoleh cinta suaminya. Dan ini adalah termasuk sihir. Ya boleh ya, kita misalkan istri membaca ayat-ayat tertentu supaya mendapatkan cinta suami boleh, tetapi yang dibaca haruslah tidak mengandung pemujaan terhadap berhala, tidak meyakini apa yang dibaca itu dapat menolak, dapat mengantarkan dia kepada tujuannya tanpa izin Allah. Kalau dia meyakini bahwa apa yang dia baca dan yang dia baca itu hanya ayat Al-Quran, dan meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hanya sebab dia mendapatkan cinta suami atas izin Allah, tidak apa-apa. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tidak seperti itu. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu tidak seperti itu. Yang mereka lakukan adalah sihir. Ya, tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan zikir-zikir yang dibenarkan. Mereka membaca mantra-mantra tertentu untuk mendatangkan setan, sehingga apa yang ingin mereka tuju itu kemudian dibantu oleh setan. Nah, ini jelas tidak boleh. Hal ini disebut syirik, kata Ibnu Hajar, karena mereka menghendaki dengannya menolak bahaya dan menarik manfaat dari selain Allah, dan tidak masuk dalam kategori tersebut. Dan tidak masuk dalam kategori tersebut tamimah dengan asma Allah dan Al-Quran. Jadi hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ar-ruqa yang syirik sudah kami jelaskan tadi, at-tamaim yang syirik sudah kita jelaskan tadi. Kemudian at-tiwalah yang syirik itu adalah semacam sihir yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Seorang perempuan melakukan tiwalah, membaca mantra-mantra tertentu untuk mendapatkan cinta suaminya. Mantra-mantra yang di dalamnya terdapat pemujaan terhadap setan, pemujaan terhadap berhala, maka jelas itu semuanya adalah syirik.
Nah, hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, ini ditafsirkan oleh hadis yang lain, riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anir ruqa wat tamaimi illa bil muawwidzat. Rasulullah melarang ruqyah dan tamimah seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah kecuali dengan ayat-ayat al-muawwidzat. Jadi kalau ruqyah itu dengan ayat-ayat al-muawwidzat, tamaim itu dengan ayat-ayat tertentu, tiwalah itu dilakukan dengan membaca ayat-ayat tertentu, maka hal itu dibolehkan. Jadi kesimpulannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi. Kesimpulannya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi. Beliau mengatakan wa hadza kulluhu yarji'u ila ma qulna min annahu in raqa bima la yu'rafu aw 'ala ma kana min ahli al-jahiliyyah min idafati al-'afiyati ila ar-ruqa lam yajuz wa in raqa bi kitabillahi aw bima yu'rafu min dzikrillahi mutabarrikan bihi wa huwa yara nuzul asy-syifaa'i min Allah ta'ala fala ba'sa bihi wa billahi taufiq. Ini kesimpulannya. Ini semua kembali kepada, kata beliau, Al-Baihaqi, ini semua kembali kepada apa yang telah aku sebutkan, bahwasanya kalau seseorang membaca ruqyah, yang tidak jelas maknanya, atau seperti orang-orang yang di masa jahiliyah, yang meyakini bahwa kesembuhan berasal dari ruqyah tersebut, maka itu tidak boleh. Sedangkan jika seseorang membaca ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran, atau bacaan-bacaan yang jelas, seperti bacaan zikir dengan maksud mengambil berkah dari bacaan tersebut, dan dengan keyakinan bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah semata, maka hal itu tidak masalah. Jadi, ruqyah itu boleh, tamimah itu boleh. Tamimah dalam hal ini, apa yang dimaksud adalah hirz. Ya, jimat itu boleh, ruqyah itu boleh. Pertama, syaratnya, ketentuannya, selama yang dibaca atau ditulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah atau para sahabat atau para ulama. Syarat yang kedua, ya, ketentuan yang kedua, diyakini bahwa tulisan itu atau bacaan itu tidak mendatangkan kesembuhan tanpa izin Allah. Harus diyakini bahwa hal itu hanyalah sebab atau wasilah diciptakannya kesembuhan oleh Allah pada diri kita, atau Allah menciptakan, ya, itu hanya wasilah atau sebab Allah menciptakan manfaat bagi kita atau menolak mara bahaya dari kita. Kemudian orang-orang Wahabi juga biasanya menyebutkan satu hadis untuk mengharamkan bahkan mensyirikkan hirz, ya. Man 'allaqa tamimatan, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man 'allaqa wada'atan fala awda'allahu lahu. Man 'allaqa tamimatan fala atamma lahu. Barang siapa yang mengalungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Ya, artinya hal ini tercela. Nah, hadis ini juga dijelaskan oleh para ulama dengan makna yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, artinya sama. Jadi tamimah atau hiriz atau jimat, kalau di dalamnya ada unsur pemujaan kepada syaitan, ada unsur penyembahan terhadap berhala, ada unsur permintaan tolong kepada selain Allah, maka hal itu tidak boleh. Itu yang dikatakan oleh para ulama hadis dan para ulama fiqih terkait dengan beberapa hadis yang dijadikan pedoman oleh orang-orang Wahabi di dalam mengharamkan bahkan memusyrikkan kita untuk menggantungkan atau mengalungkan hiriz di leher kita. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, barangkali terpikir pertanyaan seputar apa yang sudah kita sampaikan, baik dalam pertemuan ini atau pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa dikirim ke kolom chat, ya. Kalau tidak hari ini, ya pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.
نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم